Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya, channel Oka Satya. Jadi di video kali ini agak sedikit beda. Jadi selain mengupload vlog yang berkaitan tentang Ausbildung, saya juga mau buat konten yang namanya goresan jurnal, yang isinya tentang bahasan-bahasan ringan tentang isu-isu yang berkaitan dengan Ausbildung. Jadi kita mulai aja ke pembahasan intinya. Jadi di video kali ini saya rencananya mau membahas tentang minat belajar bahasa asing, dalam hal ini bahasa Jerman. Jadi ini menurut pengalaman pribadi saya. Jadi waktu itu di tahun 2019 awal, waktu saya dan adik saya mengikuti program khusus bahasa Jerman di Denpasar. Waktu itu satu kelas kita ada 10 orang. Jadi dari 10 orang itu kita punya tujuan yang sama. Tujuannya yaitu belajar atau menimba ilmu pendidikan lanjut vokasi Ausbildung di Jerman. Semuanya awalnya sangat bersemangat, sangat antusias karena kita waktu itu banyak sekali dapat informasi tentang Ausbildung. Jadi itu yang buat semangat kita semakin terpacu, dan saking semangatnya kita pernah waktu pulang kursus kita menyempatkan diri untuk mampir ke KFC untuk membahas apa yang kita belum paham di tempat les tadi. Jadi singkat cerita, di bulan keempat waktu itu satu persatu teman saya absen, tidak hadir ikut les. Alasannya banyak, ada yang alasannya ada acara keluarga, ada yang alasannya sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Sampai akhirnya singkat cerita di bulan ke-6 atau bulan terakhir, dari 10 orang itu hanya sisa 2 orang, saya dan adik saya Yoga. Waktu di akhir program di bulan ke-6, saya dan adik saya sempat ngomong kayaknya teman-teman yang lain ini lupa sama 2 hal, lupa untuk disiplin belajar dan lupa untuk konsisten sama apa yang sudah dicita-citakan. Singkat cerita, sampai akhirnya saya dan adik saya lulus ujian bahasa Jerman level B1 di Wisma Jerman Surabaya. Kita masuk ke pembahasan. Jadi kita mulai dari pengertian bahasa yang paling dasar. Jadi menurut Wikipedia, bahasa itu adalah alat atau kemampuan manusia yang digunakan untuk berkomunikasi. Seperti contohnya kata, kalimat, maupun gerak. Jadi dari pengertian bahasa ini, menurut saya bahasa menjadi kemampuan manusia yang paling dasar. Saya jadi ingat satu kalimat dari salah satu tokoh film Rudy Habibie, yaitu Ilona, yang kurang lebih dia bilang seperti ini: bahasa membuatku bisa melihat dunia lebih luas. Kata-kata itu sungguh-sungguh luar biasa dan selalu saya simpan di dalam kepala saya dan selalu saya ucapkan setiap hari jauh sebelum saya berangkat ke Jerman. Kalau dilihat dari fungsi, manfaat, dan perannya, kalimat itu 100% mengena banget teman-teman. Kita mulai dari fungsinya dulu ya. Fungsi yang pertama yaitu sebagai alat komunikasi, itu sudah jadi fungsi utama bahasa. Yang kedua, sebagai alat untuk mengekspresikan diri. Contoh sederhananya, waktu bayi mau digendong dengan ibunya, pasti bayi itu bilang mama. Ataupun kalau waktu bayi itu haus, pasti dia bilang tutu, yang artinya susu. Yang ketiga, sebagai alat adaptasi dan kontrol sosial. Jadi ini maksudnya alat yang kita gunakan untuk kita berbaur di tengah-tengah masyarakat. Lanjut ke manfaat. Manfaat yang pertama itu ada sebagai bahasa resmi suatu negara. Ini lebih ke identitas suatu negara. Yang kedua, menjadi alat pengembangan kebudayaan dan juga ilmu pengetahuan. Manfaat yang nomor 3 yaitu sebagai pengantar dunia pendidikan. Jadi maksudnya di sini dengan bahasa yang mudah dimengerti, pendidikan itu bisa diterima dengan baik.
Jadi kita sudah bahas fungsi dan manfaat. Sekarang kita masuk ke peran. Jadi peran bahasa yang pertama yaitu sebagai unsur budaya. Jadi ketika kita ingin mempelajari lebih dalam mengetahui suatu budaya, kita harus bisa paham dan menguasai bahasa yang ada di dalamnya. Peran yang kedua sebagai penanda hubungan sosial. Jadi ini maksudnya ketika kita ingin berbicara dengan orang yang lebih dewasa atau lebih tua dari kita harus menggunakan kata-kata kalimat yang lebih sopan. Dan peran yang ketiga, peran yang terakhir adalah bahasa sebagai simbol budaya suatu bangsa. Kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dan dapat saya petik dari topik bahasa kali ini adalah bahasa itu sebagai sebuah seni. Ya, seni. Sesimpel itu, sesederhana itu, bahasa sebagai seni. Seni untuk bisa melihat dunia jauh lebih luas lagi. Jadi dari permasalahan ini saya dapat menyimpulkan kalau minat saja itu tidak cukup. Tapi selain minat kita juga membutuhkan disiplin diri dan konsistensi. Kita yang sebagai orang Indonesia yang setiap hari selalu berbicara menggunakan bahasa Indonesia, bahasa ibu kita harusnya sadar dan lebih paham kalau untuk mempelajari bahasa asing dalam hal ini bahasa Jerman tidaklah gampang. Sah-sah saja kalau kita antusias dan semangat untuk belajar, tapi kita tidak boleh lupa untuk disiplin dalam belajar dan tidak lupa untuk konsisten dalam memegang apa yang sudah kita cita-citakan. Jadi segitu aja video saya kali ini. Buat teman-teman yang punya cita-cita untuk belajar, sekolah ataupun menimba ilmu di luar negeri, khususnya di Jerman, persiapkan niat untuk belajar bahasa asingnya dengan baik, karena kuncinya hanya dua: disiplin belajar dan konsisten dalam memegang apa yang sudah kalian cita-citakan. Kalau dari teman-teman ada yang punya pertanyaan, bisa komen di kolom komentar di bawah. Ich bin Oka, bis zum nächsten Mal, bleib gesund und ciao. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya.